Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Probo Indarto dalam channel desain rumah pertama di Indonesia. Kali ini kita akan bahas 3 buah hal ya. Yang pertama adalah desain rumah yang baru saja selesai saya kerjakan. Yang kedua adalah kita akan membahas 2 buah desain yang sudah selesai dikerjakan berdasarkan desain dari homeplans.id. Dan yang ketiga adalah kita akan membahas tentang 6 bagian untuk kita pada saat merancang atau membuat dapur. Oke, di segmen 1 ini kita akan membahas desain rumah yang satu ini ya, karena ini adalah satu desain di mana owner meminta saya untuk mendesain fasad saja, jadi hanya tampilan depan saja. Nah, untuk bentuk denahnya seperti ini ya, saya tunjukkan. Jadi denah ini sebenarnya udah existing di awal dan nggak merubah banyak kecuali pada bagian ruang makan ini ya sama dapur. Nah, itu ada tangga menuju ke atas. Sebenarnya itu aja. Secara umum denahnya sama. Nah, di sini ada 3 buah kamar tidur di lantai 1 dan di atas ada 1 kamar. Dan hasilnya seperti ini, guys. Tentunya di sini disesuaikan dengan kebutuhan untuk tampilan rumah yang lebih modern ya, karena rumah yang sebelumnya kan tampilannya dari rumah yang lama. Nah, di sini untuk desain rumah yang modern ini saya terjemahkan dengan penggunaan garis-garis yang tegas dengan bentuk atap miring ke salah satu sisinya. Nah, bentukan balkon juga turut mempertegas unsur geometri dari desain rumah ini. Kita lihat pada bagian carport ini saya menggunakan sebuah portal dari beton bertulang. Dan ini adalah bagian balkon nantinya. Ada sisi kotak-kotak pada bagian samping dan kemudian balkon itu sendiri. Area samping lebih rendah dari atap keseluruhan. Dan kalau kita lihat foto dari perspektif 3 dimensinya adalah seperti ini, yang menurut saya sangat worth it perubahannya. Jadi dari desain rumah yang awal seperti ini sampai ke foto pada saat desain ini sudah selesai dirancang ya. Kira-kira seperti ini nantinya akan rumah ini terbangun. Nah, untuk segmen yang kedua ini saya mau bahas tentang beberapa desain hasil rancangan homeplans yang sudah terbangun di lapangan ya. Ini kita ada satu desain rumah di atas lahan 6 dikali 15 meter persegi guys. Nah, di sini ada 3 buah kamar tidur ya. Dan ada juga 1 kamar tidur untuk asisten di lantai paling atas. Nah, konsep dari desain rumah ini yang paling kita tekankan di sini adalah adanya taman dalam atau konsep inner court. Dan seperti inilah bentuk akhirnya dari desain rumahnya. Kebetulan saya sendiri belum sempat untuk masuk ke dalam rumah ini karena rumah ini sudah dihuni ya, jadi sudah terjual oleh developer dan kemudian sudah dihuni. Dan bentuk untuk dokumentasi bagian dalamnya juga saya belum mendapat, tapi kita bisa lihat bahwa rumah ini sudah terbangun bentuknya seperti ini. Jadi mirip-mirip dengan konsep yang sudah ada. Rumah di atas lahan 7 dikali 13 meter persegi dengan 3 buah kamar yang memungkinkan untuk buat 4 kamar dan menuju ke denah lantai 2. Ada apa di lantai 2? Di sini ada 2 buah kamar dan di sini ada sebuah area entertainment
atau ruang keluarga atas juga bisa ya. Dan sebetulnya di sini juga masih ada space untuk meletakkan satu sofa atau mungkin tempat lesehan juga bisa. Kemudian ini ada kamar mandi. Kemudian ini adalah desain kedua yang juga sudah terbangun ya, bentuknya seperti ini. Kebetulan ada beberapa perubahan yang bisa kita lihat dari desain awal, tapi secara keseluruhan nggak mengubah ide awal dari desain yang ada. Nah, untuk link dari video ini dan video sebelumnya untuk desain rumah yang sudah terbangun ini bisa kalian cek di deskripsi ya. Nah, setelah kita membahas tentang beberapa karya desain tadi, sekarang kita akan membahas tentang prinsip mendesain ya. Untuk kali ini saya memilih untuk membahas tentang bagaimana cara kita merancang dapur. Jadi ada beberapa unsur atau 6 bagian ini yang kita jangan sampai lupa pada saat kita membuat atau merancang dapur ya. Jadi dapur itu sendiri sebenarnya merupakan sebuah ruang kerja di mana kita bekerja di dapur untuk memasak dan sebagainya ya. Jadi fasilitas yang digunakan ini akan mempengaruhi bagaimana efisiensi dari fungsi dapur, yang kemudian juga bagaimana energi yang digunakan pada saat menyiapkan makanan. Jadi kalau kita ada di dapur itu kan kadang ada jenis dapur yang sangat mudah untuk dipakai, dan ada juga jenis dapur yang agak susah dipakai karena mungkin barang-barangnya tercecer dan sebagainya. Nah, setiap fasilitas dalam dapur itu biasanya harus punya tempatnya sendiri. Jadi ada fasilitas-fasilitas yang dapat di grup gitu supaya mempermudah aktivitas di dapur. Nah, bagian kabinet yang tengah itu biasanya merupakan bagian yang paling banyak digunakan ya. Jadi isinya itu punya paling banyak fasilitas kayak kompor, kemudian kitchen sink dan sebagainya. Nah, ayo kita simak bagaimana dan apa yang sebaiknya ada di dalam sebuah dapur yang cukup efisien dan efektif. Nah, bagian pertama yang perlu kita perhatikan adalah letak kulkas atau lemari pendingin. Jadi untuk lemari pendingin ini paling aman itu diletakkan di bagian yang agak di ujung atau paling di ujung, sehingga untuk penyimpanannya akan menjadi lebih mudah. Nah, untuk bagian lemari pendingin atau kulkas ini harus bisa dengan mudah dibuka, ditutup ya. Jadi untuk mengambil bahan makanan itu menjadi sebuah mudah dan menjadi semakin mudah, dan itu harus terlihat pada saat kita menggambar desain awal dari sebuah dapur. Karena banyaknya jenis kulkas dan juga freezer saat ini, itu akan sangat membantu kalau sebelum pembuatan atau pada saat mendesain sebuah dapur, kita sudah punya rencana dulu di mana akan meletakkan kulkas ini. Yang kedua adalah letak dari kitchen sink atau tempat membersihkan lainnya. Jadi bagian kedua ini, kitchen sink itu adalah bagian yang merupakan area basah di mana di sini makanan atau alat dapur dan juga alat makan dicuci. Nah, kadang-kadang kitchen sink ini juga digunakan sebagai tempat buat cuci tangan dan menyediakan air buat masak atau kebutuhan lainnya. Nah, letak kitchen sink ini biasanya berada di antara kulkas dan kompor. Jadi tujuannya adalah mempermudah proses memasak, yaitu ketika kita menyiapkan kan kita membuka dulu bagian dari kulkasnya. Jadi kita buka kulkas, kita ngambil makanan, dan kemudian kita mencuci bahan makanan atau mencuci peralatan dan sebagainya, dan baru kita memasak di atas kompor. Jadi letaknya itu berada di antara kulkas dan juga kompor guys. Bagian kitchen sink ini biasanya punya area yang cukup erat ya, dengan bagian kayak counter, mesin cuci piring atau dishwasher. Dan selain itu juga tempat sampah yang terintegrasi di bagian bawah kabinetnya. Jadi biasanya di kitchen sink itu di bagian bawahnya itu ada kabinet yang bisa dibuka, dan kemudian di dalamnya itu ada tempat sampah guys. Jadi bisa kita pada saat ada sisa makanan itu bisa diletakkan di situ atau bisa dibuang di situ ya. Atau yang kalau mau lebih advance lagi, biasanya di kitchen sink kalau di restoran-restoran yang cukup besar itu ada penghancur makanan. Jadi dari makanan yang sudah
sisa-sisa makanan itu bisa langsung dibuang pada sink itu, dan di bawahnya itu ada mesin penghancur makanan, sehingga pada saat dia keluar itu sudah dalam bentuk cair, jadi nggak ada yang namanya nanti menyumbat dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kompor atau tempat masak. Nah, bagian ketiga dari kitchen set ini sebenarnya juga harus terintegrasi dengan, kadang-kadang itu ada oven, jadi ada jenis oven yang dia itu sudah ada kompor di atasnya dan tinggal diletakkan di situ ya, sehingga di situ ada aktivitas memasak di atas tungku kompor dan juga di dalam oven. Nah, hal yang penting adalah mengetahui ukuran dari oven supaya bisa diintegrasikan dengan kitchen set. Jadi untuk kompor itu sendiri, dia juga ada jenis kompor yang tanam yang terpisah dari oven. Jadi masing-masing itu ada terpisah, juga bisa seperti itu guys. Ada yang terpisah, ada juga yang langsung terintegrasi dalam satu jenis kabinet stainless steel biasanya material utamanya. Nah, itu ada kompor dan juga ovennya. Nah, kemudian untuk di atas di atas kompor ini biasanya itu juga dibuang asapnya melalui cooker hood. Nah, cooker hood ini adalah pengisap asap yang harus dan biasanya diletakkan di atas kompor. Tapi kalau misalnya secara udara itu sudah bagus, misalnya memang udara yang di situ memang dirancang dengan mengalir atau ada jendela yang cukup besar, itu bisa tidak menggunakan exhaust fan. Kalau di Indonesia ini biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya lebih bagus lagi, memang harus memakai yang namanya cooker hood guys. Jadi untuk cooker hood itu juga mengisap asap yang harus langsung dikeluarkan ke luar. Jadi jangan, kalau bisa jangan dikeluarkan asapnya itu di atas plafon, karena kalau lama-lama itu akan bau. Jadi untuk menghindari bau yang nanti akan turun, itu sebaiknya asap dari cooker hood ini langsung dibuang di luar. Nah, bagian yang keempat adalah colokan atau outlet ya. Jadi untuk berbagai peralatan seperti magicom, blender, panggangan roti atau peralatan lain itu biasanya butuh listrik. Nah, untuk biasanya saya itu menyarankan kalau sebuah kitchen set itu paling nggak ada 3 atau 4 outlet untuk colokan listrik. Nah, yang kelima adalah adanya lampu-lampu atau pencahayaan untuk kitchen sink, dan secara keseluruhan itu dirancang dengan baik supaya dia punya kesan yang lebih mewah juga, dan selain itu juga aktivitas dari memasak itu sendiri juga menjadi lebih baik atau lebih presisi gitu ya. Jadi cahaya yang bisa kita gunakan itu antara lain biasanya itu menggunakan lampu LED pita. Nah, ini cukup populer untuk dipakai ya, karena dia bisa cukup terang untuk menerangi area countertop yang dimana biasanya kita bisa menggunakan lampu LED strip, karena di situ bisa cukup dengan baik menerangi area countertop dari sebuah kitchen set. Selain itu kita juga bisa memakai yang namanya downlight guys. Nah, kemudian bagian yang selanjutnya atau bagian keenam adalah kabinet atas dan bawah. Nah, untuk bagian yang ini tentunya nggak bisa kita lupakan ya. Kadang-kadang ada kabinet bawah dan atas, kadang-kadang juga ada sebuah dapur yang dia tidak memungkinkan untuk kabinet atas, jadi hanya kabinet bawah saja. Nah, untuk kabinet ini akan menjadi media untuk meletakkan barang-barang, kemudian mengatur berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu kira-kira bagaimana kita merancang dan bagian apa saja yang nggak boleh kita lupakan pada saat kita mendesain sebuah dapur. Dan juga teman-teman, sesuai janji saya akan memberikan giveaway, yaitu berupa buku homeplans.id yang kali ini sudah ada pemenangnya, yaitu akun ini ya, Walking You ini ya. Nah, ini merupakan subscriber, jadi buat kamu yang pemilik akun ini silahkan hubungi saya di WhatsApp ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan untuk giveaway selanjutnya insya Allah ada di hari Sabtu ya. Jadi sampai jumpa.